Martial Universe. Bab 193. Judul, Ledakan Energi Yin. Kematian Yue San dan hancurnya komplotan Serigala Darah menjadi bahan pembicaraan paling panas di kota Yan saat ini. Tak ada yang menyangka kalau fraksi yang berdiri kuat selama 12 tahun itu akan runtuh dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tentu saja, bersama berita itu, nama tokoh utama dalam cerita tersebut, yaitu Lindong, menyebar seperti kebakaran hutan. Dia melawan 3 orang sendirian, apalagi lawannya adalah orang yang terkenal di kota Yan karena kejahatannya. Biar demikian, pemuda itu masih bisa melukai 2 orang dan membunuh 1 orang. Dengan catatan pertarungan seperti itu, saat orang biasa sedang membicarakannya pun, dia akan merasa darah di tubuhnya mulai sedikit mendidih. Keberanian seperti ini membuat orang takluk. Apalagi ketika mereka dengar kalau orang itu masih belum 20 tahun. Perasaan takluk itu akan berubah menjadi perasaan kagum. Dalam 100 tahun terakhir di kota Yan, bakat semacam ini tak pernah muncul sebelumnya. Keluarga Lin sangat beruntung memiliki penerus seperti itu. Setengah bulan berikutnya, komplotan Serigala Darah yang terkenal mulai menghilang seperti asap karena menerima serangan balik tanpa ampun dari Asosiasi Seribu Emas. Tak ada satupun praktisi kuat di komplotan itu yang tersisa, karena semua anggota telah dimusnahkan oleh Asosiasi Seribu Emas. Ketika beberapa fraksi biasa melihatnya, mereka buru-buru kabur seperti burung dan hewan yang ketakutan. Terlebih, para fraksi yang memiliki hubungan dengan komplotan Serigala Darah sebelum ini, buru-buru menyangkal hubungan yang mereka miliki, takut kalau mereka akan terlibat dalam pembinasaan. Setelah komplotan Serigala Darah dilenyapkan, reputasi Asosiasi Seribu Emas di kota Yan juga membumbung tinggi seperti matahari. Tentu saja, dibandingkan dengan Asosiasi Seribu Emas yang bebas, keluarga Lin lebih rendah diri dan tidak memamerkan diri atau menyebarkan berita tentang masalah itu. Sebagai gantinya, mereka terus menjalani aktivitas seperti biasa. Tentu saja, setelah kejadian itu, sebagian besar urusan keluarga Lin di kota Yan berjalan sangat mulus dan tidak ada lagi fraksi yang mempersulit mereka. Biar bagaimanapun, semua orang tahu kalau alasan terbesar Asosiasi Seribu Emas berhasil membalik kekalahan menjadi kemenangan melawan komplotan Serigala Darah adalah karena Lindong dari keluarga Lin. Mengenai praktisi papan atas, bahkan Asosiasi Seribu Emas tak bisa mengimbangi keluarga Lin yang memiliki praktisi yang sangat hebat seperti Lindong. Siapa saja yang berani membuat mereka marah, bukankah itu sama saja dengan cari mati? Sehingga, meski kekuatan keseluruhan keluarga Lin belum bisa menyamai Asosiasi Seribu Emas, setelah komplotan Serigala Darah lenyap, keluarga Lin menjadi fraksi papan atas yang baru di kota Yan. Ketika kota Yan masih riuh karena pemusnahan komplotan Serigala Darah oleh Asosiasi Seribu Emas, Lindong tidak keluar selangkah pun dari rumah. Selama beberapa waktu, Lindong terus tinggal di dalam kastel keluarga Lin, karena para anggota muda yang tahu dia akan pergi, buru-buru mencoba memanfaatkan waktu mereka untuk minta diajari ilmu bela diri. Tentunya Lindong mengajari mereka dengan senang hati. Biar bagaimanapun, kalau kekuatan keluarga Lin bisa tumbuh meski hanya sedikit, kekhawatirannya juga akan berkurang. Boom! Di halaman di bagian dalam kediaman keluarga Lin, sebuah cahaya emas samar berkelip di udara. Platform emas melayang di udara, mengeluarkan aura yang sangat menekan. Platform itu berwarna emas sebesar 3 meter, memberikan sensasi berat seperti gunung. Namun platform emas itu tidak padat seperti yang ditunjukkan Wang Yan, malah terlihat seperti ilusi. Dang! Platform emas itu terbalik di udara, lalu terhempas ke tanah. Seketika menghancurkan batu besar hingga menjadi debu dengan kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan retakan pun terbentuk di atas tanah. Sambil mengamati kekuatan penghancur itu, Lindong hanya menggeleng singkat, merasa sedikit tidak puas. Kekuatan Subduing Golden Platform Magic Palm yang dia tunjukkan jelas lebih lemah daripada Wang Yan. Tapi tidak ada yang salah dengan hal itu. Syarat minimal yang dibutuhkan untuk melakukan Subduing Golden Platform Magic Palm adalah seseorang harus mencapai tahap Form Creation. Kalau tidak, orang itu tidak akan bisa menciptakan platform emas, dan kekuatan serangannya terbatas, sehingga tak bisa mengeluarkan auranya yang kuat. Meski Lindong yang sekarang sudah naik ke Yuan dan tingkat akhir,
tetap saja tingkat itu masih sangat jauh dari tahap form creation. Ketika dia menggunakan teknik Heavenly Scales Halberd, dia bisa meminjam kekuatan Halberd kuno itu untuk mengeluarkan kekuatannya. Namun Subduing Golden Platform Magic Palm ini membutuhkan kekuatan pengguna. Bisa memadatkan platform emas hingga seperti itu di Yuan dan tingkat akhir saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Kalau bukan karena bantuan mental energi, dia tidak akan bisa memanipulasi Yuan Power sampai sedemikian rupa. Singkatnya, yang disebut-sebut sebagai form creation adalah tingkat kontrol Yuan Power seseorang. Setelah seseorang mencapai tingkat penguasaan tertentu, dia pasti bisa memadatkan Yuan Power menjadi macam-macam bentuk dan mampu meningkatkan serangannya dengan dahsyat. Mental energi Lindong tidak lemah. Dia bisa mengimbangi pengendalian Yuan Power juga, sehingga membantu Lindong mencapai efek yang luar biasa. Tentu saja, mampu mengembangkan kedua-duanya yaitu mental energi dan Yuan Power bukan sesuatu yang unik. Sebagian besar praktisi bisa mencapai level kemahiran tertentu dalam dua bidang itu. Tapi biasanya, satu bidang akan sangat mahir, sementara satu lagi tidak terlalu mahir. Kak Lindong hebat. Ketika Lindong sedang berpikir, tawa gadis yang riang tiba-tiba terdengar. Mendengar suara itu, Lindong tertawa pelan, lalu mengangkat kepala dan menatap gadis cantik berpakaian cerah di dekat sana. Dia berjalan menghampiri, melihat wajah King Tan yang sedikit pucat. Alisnya mengernyit. Kalau kau tidak enak badan, jangan terlalu banyak berlari. Akhir-akhir ini, ledakan energi yin di tubuh King Tan jadi semakin sulit ditangani. Namun Lindong tidak buru-buru menggunakan liur naga yin ekstrim. Itu karena dia masih harus menunggu waktu, di mana jumlah energi yin mencapai puncaknya dalam 1 bulan, dan malam ini adalah waktunya. Mendengarnya, King Tan tertawa senang. Gadis itu memasang wajah jenaka pada Lindong, lalu menggandeng tangannya. Wajahnya yang kecil dan rapuh tiba-tiba sedikit menggelap, lalu berujar pelan. Kak Lindong sebentar lagi mau pergi kan? Untuk melindungi orang yang ingin kulindungi, aku butuh kekuatan. Kekuatanku yang sekarang masih belum cukup untuk melindungi kalian semua. Makanya aku butuh kekuatan lebih besar. Kekuatan yang tak bisa kudapatkan di kota Yan. Lindong mengusap lembut rambut King Tan. Aku juga ingin melindungi Kak Lindong. King Tan tiba-tiba berujar sambil sedikit cemberut. Hahaha, itu harus menunggu sampai kau bisa melampauiku dulu. Lindong merasa senang. Tak lama kemudian, dia mengusap dagunya dan berujar. Kalau kita bisa menaklukkan energi yin di tubuhmu malam ini, nantinya kau akan bisa mengontrol pelan-pelan energi yin di tubuhmu. Setelah itu, pencapaianmu di masa depan hanya bisa dideskripsikan dengan satu kata. Mengerikan. Tinggal tunggu waktu sampai kau bisa melampauiku. Sungguh, mata jernih King Tan berbinar dan bertanya dengan semangat. Lindong tertawa pelan dan mengangguk. Dia terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan. Tapi ada beberapa hal yang sedikit berbahaya, bahkan bisa juga bersifat fatal. Kak Lindong, aku tidak takut. Seolah merasakan keraguan di nada Lindong, King Tan tiba-tiba mengangkat wajahnya yang kecil dan berujar tanpa ragu-ragu sedikit pun. Melihatnya, Lindong terdiam lagi, lalu mengangguk. Baiklah, kau harus bersiap-siap dahulu. Hal yang akan kita lakukan malam ini sangat penting. King Tan tersenyum lebar mendengar hal itu dan terus mengangguk. Langkahnya cepat dan ringan. Gadis itu pergi bagaikan kupu-kupu. Melihat sosok King Tan yang pergi, ekspresi Lindong berubah sedikit serius. Di bahunya, tikus kecil muncul dan mengatakan, aku harus mengingatkanmu, kalau energi yin di tubuhnya meledak, lalu dia tak bisa mengontrolnya, dia akan terluka parah, dan yang terparah, dia bisa mati di tempat. Tentu saja, kalau dia berhasil, akan sangat menguntungkan baginya. Di masa depan nanti, selama dia membentuk yin dan kekuatannya pasti meningkat pesat. Pada saat itu, kau pasti kesulitan mengalahkannya. Meski seseorang harus melalui cobaan dengan fisik seperti itu, setelah pembatasnya dilepas, dia pasti menjadi anak yang diberkahi langit. Lindong mengangguk pelan. Dia tidak peduli kalau King Tan menjadi kuat. Dia lebih senang selama gadis itu bisa hidup bahagia. Meski begitu, tubuh King Tan tak bisa menahannya lebih lama. Makanya kita sekalian saja bertarung habis-habisan. Lindong sudah memikirkan masalah itu selama setengah bulan. Akhir-akhir ini,
ledakan energi yin di tubuh King Tan semakin sering. Kalau terus berlanjut, tubuh King Tan bisa bertahan paling lama setengah tahun, sampai dia tak bisa lagi menahan korosi yang diakibatkan oleh energi yin. Karena hasil akhirnya sama saja, mereka memutuskan akan bertarung. Fiuh. Pemuda itu menarik napas dalam. Lindong mendongak dan menatap langit yang mulai gelap. Dia bergumam, pasti berhasil. Tengah malam, King Tan duduk diam di mimbar batu di salah satu taman bagian dalam di kediaman keluarga Lin. Energi yin dingin melingkupinya perlahan, hingga lapisan tipis es pun menyelimuti mimbar batu. Energi yin di tubuh King Tan belum meledak, namun sudah mengakibatkan perubahan pada sekitarnya. Sulit membayangkan akan jadi semengerikan apa ketika energinya meledak nanti. Di bawah mimbar batu, Lindong mendongak dan melihat pada langit malam. Saat bulannya meredup, energi yin di sekitar mereka menjadi semakin kaya. Dia bahkan bisa merasakan benang-benang energi yin menyerang tubuh King Tan tanpa kontrol dari gadis itu. Mata King Tan memejam rapat. Saat energi yin masuk, ki dingin mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Sementara itu hawa dingin mengalir keluar perlahan. Ketika hawa dingin itu keluar perlahan-lahan, sekitar setengah jam kemudian, tubuh King Tan mulai gemetar. Energi yin di tubuhnya juga terpicu oleh ki dingin yang sangat kaya di sekitarnya. Nguung-nguung. Energi yin menyembur di udara dan terus masuk ke dalam tubuh King Tan sembari mengeluarkan suara angin. Mata Lindong menatap lekat pada King Tan. Saat energi yin di tubuh gadis itu mencapai titik kritis, matanya tiba-tiba berubah serius. Dia mengangkat tangan, kemudian kotak hijau keluar dari tas Qian Kun. Ketika kotak hijau itu terbuka, sebuah ramuan hitam yang mengeluarkan energi yin murni yang sangat kuat itu melayang keluar, lalu melayang di atas kepala King Tan. Sui, mata Lindong berkilat, tangannya tiba-tiba mengepal. Maka liur naga yin ekstrim itu langsung terbuka. Sebuah tekanan yang tak terlihat mata mengubahnya menjadi cairan kental hitam pekat yang dipenuhi dengan energi yin dingin dalam jumlah tak terbatas. Cairan kental itu menetes di atas kepala King Tan dan masuk perlahan ke dalam tubuhnya. Boom! Saat tetes demi tetes cairan yin hitam dingin itu masuk ke tubuh King Tan, energi yin tiba-tiba keluar dari tubuh gadis itu bagaikan angin topan. Menghadapi energi yin yang mengerikan itu, bahkan Lindong pun sempat terkejut.